Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang muslim berusaha menjadi seorang muslim yang produktif dan juga kontributif kepada sesamanya, dan ini adalah, saya rasa adalah topik yang sangat cocok bagi para dokter dan para pak dokter maupun bu dokter, yang dimana sumbangsih mereka sangat diharapkan oleh umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Terlebih lagi kita tahu bahwasanya nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat besar, ya, karunia yang sangat besar. Sampai timbul khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih utama, nikmat kesehatan atau nikmat keamanan. Dan yang benar nikmat keamanan lebih utama, tetapi nomor dua setelah keamanan adalah apa? Kesehatan. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, sehat badannya, ya, kemudian dia punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah didatangkan dunia seluruhnya baginya. Itu dia didatangkan kenikmatan yang disegerakan. Nikmat yang paling segera kita inginkan dari dunia ini apa? Tiga, ya. Yang lain hanyalah penyempurna, tapi yang paling utama, yang penting aman, sehat, kenyang, itu yang paling utama. Yang paling super primer tiga perkara ini. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan setelah keamanan adalah apa? Kesehatan, ya. Jadi ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan kita baru tahu benar-benar nikmat sehat tatkala kita merasakan sakit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang orang sering terpedaya dalam kenikmatan tersebut, artinya tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan, dan al-faragh yaitu waktu luang. Ini sebagai mukaddimah untuk mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat, pak dokter dan bu dokter, bahwasanya ibu-ibu dan bapak-bapak sedang berkecimpung dalam kenikmatan yang luar biasa, ya, untuk mengembalikan kenikmatan yang hilang dari seseorang, itu nikmat kesehatan, ya. Kalau ada orang sehat nggak ke dokter kan, yang ke dokter orang apa? Sakit, ya. Dia kehilangan nikmat tersebut. Dia ingin dikembalikan nikmat tersebut. Ini tugasnya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengembalikan nikmat tersebut, tentunya dengan izin Allah kepada orang yang sedang kehilangan nikmat tersebut. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita berbicara tentang pekerjaan, ya. Tentunya bekerja adalah suatu perkara yang penting, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bekerja. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu para lelaki, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, perdagangan mereka, jual beli yang mereka lakukan, transaksi yang mereka lakukan tidak membuat mereka lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan untuk membayar zakat. Kenapa mereka tidak lalai? Kenapa mereka tidak terlalaikan dari mengingat Allah, membayar zakat, salat? Kenapa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan datangnya suatu hari di mana mata mereka, pandangan mereka tidak stabil, ya. Hati mereka tidak stabil, ketakutan, yaitu pada hari kiamat, ya. Allah sedang memuji para pekerja, ya. Para pekerja, Allah tidak sedang menyebutkan orang yang di masjid terus, ya, karena kita tahu bahwasanya lelaki punya tugas, ya, punya tugas untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga mereka harus bekerja. Tapi di sini yang maksud saya perhatian di sini, Allah memuji orang-orang yang bekerja, namun mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Kalau orang di masjid terus, jelas dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Di masjid terus ingat Allah, baca Quran terus, ya. Kita tidak berbicara tentang ustaz, tentang orang di pondok, tidak. Allah sedang berbicara tentang orang-orang yang mereka bekerja, tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah isyarat juga dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yaitu imamun adil, imam yang adil, syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang saling mencintai karena bertemu karena Allah, berpisah karena Allah,
Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu untuk ke masjid. Ini isyarat bahwasanya orang ini tidak di masjid. Ini isyarat orang ini sedang apa? Di luar masjid. Dia punya kegiatan. Dia belajar, dia bekerja, dia punya kesibukan, tetapi dia rindu untuk ke masjid. Jadi maksud saya Allah tidak sedang berbicara orang di masjid terus, tidak. Karena Islam adalah agama yang sempurna, memperhatikan segala aspek ya. Bukan hanya menyuruh orang di masjid terus, tidak. Orang secara normal harus bekerja. Pekerjaan, dia membutuhkan pekerjaan, dia harus menafkahi anak istrinya, dia harus beraktivitas ya. Maka Allah memuji orang-orang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Ini isyarat bahwasanya mereka bekerja. Mereka bekerja dan mereka tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bekerja adalah kebiasaan orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh. Para anbiya mereka juga dahulu bekerja. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seorang makan makanan yang terbaik dari makanan yang merupakan dari hasil kerjanya. Ya, bukan dari pemberian orang, bukan dari minta kepada orang lain. Makanan yang terbaik adalah makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Hasil jerih payahnya, hasil keringatnya. Ini makanan yang terbaik. Wa inna nabiyallahi Daud, dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Sungguhnya dia dulu makan dari hasil kerjanya sendiri ya. Kita tahu Nabi Daud raja ya. Raja, tapi saya menakjubkan hadis ini. Nabi Daud itu raja. Bapaknya di raja, dia nabi sekaligus apa? Raja. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Berarti dia bekerja juga. Dia bekerja juga. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya orang-orang soleh, bahkan orang-orang yang tertinggi dalam kesolehan, mereka bekerja. Ada kegiatan yang mereka kerjakan sehingga mereka ya makan dari hasil kerja mereka sendiri. Itu makanan yang terbaik. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, "La ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu." Sungguh salah seorang dari kalian mengambil tali kemudian mencari kayu bakar untuk dia pikul di atas punggungnya lebih baik baginya daripada dia minta kepada orang lain apakah dikasih atau tidak dikasih. Ya, ini benar-benar isyarat dari Nabi bahwasanya seorang berusaha ya, bekerja sendiri. Makanya lebih baik seorang daripada dia minta-minta, dia bekerja, mungkin pekerjaan tersebut terasa hina, tapi lebih baik dia kerja sendiri. Apa cari kayu bakar? Itu bukan kerjaan yang tinggi, kerjaan rendahan. Ngambil tali pergi ke hutan cari kayu bakar kemudian dipikul dijual di pasar. Mungkin bagi kita itu pekerjaan hina, tapi Nabi menjelaskan lebih baik dia bekerja dengan pekerjaan yang mungkin dianggap orang hina, dianggap orang rendahan, itu lebih baik daripada dia minta-minta sama orang lain. Ini motivasi syariat untuk bisa berproduktif, tidak menjadi tanggungan beban orang lain. Harus dia bekerja, punya penghasilan sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain ya. Oleh karenanya para sahabat mereka bekerja. Bahkan tatkala mereka sedang berpuasa. Hadis yang masyhur ya tentang kisah Sirmah Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu. Antum sering mendengar hadisnya tatkala dia sedang berpuasa, maka dia bekerja di siang hari. Dia bekerja, akhirnya setelah dia letih bekerja, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia mencari makan untuk berbuka, ternyata tidak ada makanan di rumah. Istrinya bilang, "Sebentar, saya carikan makan dulu." Menjelang maghrib, istrinya mencari makan, tahu-tahu Qais bin Sirmah karena saking letihnya, faghalabathu ainahu, maka dia pun tertidur. Dan aturan puasa dahulu kalau seorang sudah tidur tidak boleh makan lagi. Ini aturan pertama. Akhirnya sekarang berubah, sekarang malam boleh makan, mau tidur enggak tidur boleh makan. Tapi dahulu barang siapa yang tertidur tidak boleh makan lagi. Akhirnya dia ketiduran, kemudian istrinya bawa makanan, istrinya lihat suaminya tidur, kata istrinya, "Khaibatan lak, rugi engkau. Makanan sudah tiba, kau sudah tidur. Padahal kalau tidur tidak boleh makan lagi." Akhirnya dia tidak makan, sampai besok dia kerja lagi, siang hari dia pun pingsan. Ya, akhirnya dia pun pingsan dan akhirnya Allah turunkan firman-Nya, "Wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum", sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr."
Sampai turun firman Allah, makanlah dan minumlah kalian di malam hari sampai terbit fajar. Maka aturan puasa pun berubah gara-gara Qais bin Sirma ini pingsan ya. Alhamdulillah dia pingsan. Kalau dia enggak pingsan, kita yang pingsan ya. Ya, susah kalau setelah tidur enggak boleh makan lagi, ya enggak ada sahur-sahur. Kalau tidur jam 9 sudah berarti puasa sampai besok lagi. Tapi Allah mentakdirkan dia pingsan sehingga menyelamatkan kita semua. Alhamdulillah. Semoga Allah balas kebaikan baginya atas pingsannya. Baik, maksud saya di sini ini sangat jelas para sahabat kerja. Sangat jelas sahabat beraktivitas, bekerja padahal dalam kondisi sedang apa? Berpuasa. Ya, mereka bekerja. Ya. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf waktu berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kondisi dia sangat sulit ya. Darinya orang kaya, saudagar kaya raya, tiba-tiba miskin mendadak. Ya, namanya orang miskin mendadak, orang kaya butuh segera santunan. Ya, dia tidak terbiasa dengan kehidupan susah. Sampai di Madinah ditawarin sama Sa'ad bin Rabi', saya punya harta, saya kasih kamu setengah. Saya punya istri, kau pilih yang mana yang kau sukai, tinggal saya ceraikan, habis masa iddahnya kau nikahi. Tapi apakah dia terima? Dia tidak terima. Dia bilang barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah berkahi engkau di istrimu dan juga berkahi engkau pada hartamu. Dia tidak mengatakan alhamdulillah rezeki dari Allah. Ya. Kok subhanallah saya lagi butuh-butuhnya kamu datang? Enggak ya. Enggak, dia punya harga diri. Dia ingin kerja sendiri. Maka dia menolak, dia mengatakan dullani ala suq. Tunjukkanlah kepadaku mana pasar. Padahal ala suq Bani Qainuqa. Maka dia ada tunjukkan itu ada pasar orang Yahudi. Maka dia pun masuk, dia bekerja sampai akhirnya dia dapat untung, sampai akhirnya dia dapat uang, dapat emas, akhirnya dia menikahi wanita Ansar. Ya. Maksud saya ini semua dalil bahwasanya bekerja itu sangat mulia, makan dari hasil sendiri adalah sangat mulia, tidak minta-minta dari orang, tidak berharap dari orang. Orang kalau bekerja sendiri, maka dia tidak berharap kepada orang lain. Dia punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan yang itu ada karya yang bisa dia makan dari hasil karya atau hasil kerjaannya tersebut. Makanya waktu Nabi SAW membaiat para sahabat, di antara baiat Nabi, alla yas'aluna ahadan minan nas. Alla yas'alu ahadan minan nas. Atau kama qala. Yaitu Nabi mengatakan tidak boleh meminta kepada seorang pun. Berusaha kerja sendiri, berusaha tidak minta kepada orang lain. Ini Nabi pernah mengambil baiat sahabat. Sehingga ada sahabat yang cemetinya jatuh, dia sedang di atas kuda atau di atas onta, cemetinya jatuh, dia tidak suruh orang untuk ngambilin, enggak. Padahal dia berhenti dulu, dia turun dulu, dia ambil sendiri. Kenapa dia untuk menerapkan hadis ini bahwasanya jangan minta sama orang lain. Semakin orang tidak minta sama orang lain, tauhidnya semakin tinggi. Semakin orang tidak berharap kepada orang lain, maka harapannya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga dirinya semakin tinggi. Ya. Sebagaimana perkataan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, ya. Intinya berharaplah kepada siapa yang kau kehendaki atau mintalah kepada siapa yang kau kehendaki, takun asirahu. Maka kau akan menjadi tawanannya. Semakin seorang punya hutang budi sama orang lain, dia akan menjadi tawanan orang tersebut. Bukankah seorang penyair berkata, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insana al-ihsana. Kata seorang penyair, berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan menarik hatinya, kau akan perbudak hatinya. Betapa kuat kebaikan akan menarik hati seseorang. Nah, kalau kita selalu minta-minta sama orang, kita akan menjadi tawanan dia. Kita akan berutang budi, ya. Kalau kita tahu diri, kita akan berutang budi. Sehingga dia bilang apa sih, kita akan nurut, ya. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah, istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Tidak cukuplah engkau tidak butuh sama orang lain, maka kau akan seimbang dengan dia. Bahkan kita miskin, kita punya kawan orang kaya, kita enggak pernah minta sama dia, dia enggak berani macam-macam sama kita. Kenapa? Karena kita enggak pernah butuh sama dia. Kita enggak pernah minta-minta sama dia. Kalau dia mau kasih hadiah, silakan kasih. Tapi kita enggak pernah berharap sama dia. Enggak pernah minta sama dia. Kapan kita rendah kalau kita berharap sama dia? Kalau kita minta sama dia, kita rendah di hadapan dia. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah, ahsin ila ma syi'ta atau kama qala, berbuat baiklah kepada orang yang kau kehendaki, takun amirahu, maka kau akan menjadi pemimpinnya. Kau akan menjadi pemimpinnya. Nah, tatkala kita bekerja, ya, kita punya karya, kita punya hasil makan dari makan sendiri, maka kita semakin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid bukan perkara yang zahir saja.
Tauhid bukan masalah jenggot, bukan masalah tidak cingkrang saja, tapi pengaturan hati. Berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Ya, bahkan kalau kita pun kerja sama seorang bos, kita tidak berharap sama dia, kita berdoa sama Allah bukakan hatinya supaya dia kasih gaji saya yang dia tunda-tunda terus. Ada orang bos misalnya tidak kasih gaji sama kita. Kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar dia membuka hatinya, dia sadar memberikan gaji yang tidak dia berikan kepada kita. Baik. Jadi inilah pentingnya bekerja, beraktivitas sebagai apapun, dinarnya sebagai dokter, ya, sebagai perawat, ya, yang bergelut di bidang kesehatan. Saya katakan tadi sangat penting karena kita memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada orang yang sedang sakit. Orang sedang sakit itu ya benar-benar dalam kondisi sulit, ya. Paling tidak enak orang sakit. Makanya di antara kewajiban seorang muslim adalah menjenguk orang apa? Sakit, ya. Saya pernah sakit waktu 2 tahun lalu, operasi, ya. Tinggal di rumah sakit 3 hari, nggak enak. Padahal sudah VIP sendirian, nggak ada orang lain, itu pun tidak enak. Bagaimana yang satu kamar 10 orang? Itu pun sudah ditemani istri. Itu pun ya saya ingin ada kawan-kawan jenguk, ada obrolan, ya. Bagaimana orang yang kemudian di rumah sakit, opname, nggak ada yang jenguk, nggak ada teman ngobrol, ya. Kasihan, ya. Maka kalau ada yang jenguk itu luar biasa, berikan kebahagiaan kepada dia. Karena orang sakit itu nggak enak. Mau sholat aja nggak bisa. Saya sholat, saya harus sholat tidur, nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa sholat sujud. Benar-benar saya rasakan nikmat kesehatan tatkala kita dikasih sakit. Itu yang sering kita lupa. Benar sabda Nabi SAW, nikmatani maqbulun fihi katsirun minan nas. 2 kenikmatan yang orang banyak lupa, banyak terpedaya, di antaranya as-sehat, kesehatan, ya. Kesehatan, ya. Baik. Jadi ini dalil-dalil semua menjelaskan bahwasanya para sahabat itu bekerja, bahkan para anbiya, bahkan para nabi, ya, Nabi Daud alaihissalam dia seorang raja tapi dia juga bekerja. Dari sini maka agar kita menjadi berkah, jadikanlah kerjaan kita sebagai salah satu bentuk ibadah. Kerjaan kita ini berusaha untuk menilai ibadah, ya, bukan hanya rutinitas dunia. Makanya dikatakan beda antara orang alim dengan orang jahil. Kalau orang jahil menjadikan ibadah seperti adat, seperti tradisi, ya. Seorang jahil nggak ngerti, di akhirnya dia pakai jilbab seakan-akan bukan ibadah, seakan-akan ya sudah, semua orang pakai jilbab, saya juga pakai jilbab, ya, seperti itu. Dia menjadikan Idul Fitri, Idul Adha sudah seperti tradisi saja. Tidak ada nilai ibadah dia rasakan. Kenapa? Karena kejahilannya. Tetapi orang alim menjadikan tradisi menjadi apa? Ibadat. Ini kegiatan sehariannya, tetapi karena dia alim, dia ngerti, dia perbaiki niatnya, maka jadilah perkara yang harusnya merupakan perkara dunia murni berubah menjadi perkara ukhrawi, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting bagi para pekerja, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berinfak atau untuk menafkahi anak istri? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang yang memiliki kelapangan berinfak kepada keluarganya sesuai dengan kelapangannya. Adapun orang yang rezekinya sempit, ya infak sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak memberi luar kemampuannya. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi seorang tatkala hadir dalam benaknya, saya ini sedang bekerja, ada yang saya nafkahi, anak istri. Mungkin ada ibu dokter, ada yang mau saya kasihkan orang tua saya, ada yang masih saya tanggung adik saya, masih ada saya tanggung kakak saya misalnya, ada yang mau saya bantu, ya. Tatkala niatnya tidak terputus di situ, niatnya ingin membantu orang lain, maka pekerjaan dia menjadi apa? Ibadah. Dalilnya apa? Di antara Nabi SAW berkata, lasta tunfiqu nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata allati taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak sedikit pun kau niatkan karena Allah Subhanahu wa taala kecuali akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau akan dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan di mulut istrimu. Ini dalil sangat tegas bahwasanya bekerja itu berpahala. Seorang suami bahkan yang menginfakkan kepada istrinya, bahkan dia suap istrinya, dan itu adalah dalam kondisi benar-benar mesra, sedang mesra, ya. Saya sering sampaikan ini kondisi mesra.
Ya, benar-benar duniawi murni, seakan-akan tidak ada nilai agamanya sama sekali, ya. Kalau ngantar istri pengajian kan ada nilai agamanya, ya toh. Ngantar istri umroh ada nilai agamanya. Sekarang ini nyuapin istri enggak ada nilai agamanya, murni duniawi. Lagi mesra-mesranya. Ya, karena kapan suami nyuapin istri? Jarang, ya. Pak dokter terakhir kapan nyuapin istri? Iya, pengantin baru 20 tahun yang lalu. Enggak, kita bicara sekarang, kapan terakhir suami nyuapin istri? Ya, jarang, ya. Waktu istri sakit, ya pas maksud saya lagi enggak sakit, ya kapan? Hampir enggak pernah, ya. Kapan istri nyuapin suami, apalagi? Namun maksud saya ini dalam kondisi lagi mesra-mesranya seorang suami nyuapin istri, itu pun kalau dia pasang niatnya karena Allah langsung dapat pahala. Dia pasang niatnya karena Allah dapat pahala. Bagaimana seorang kemudian pergi di pagi hari, kemudian menghadapi pasien, ya, kemudian melihat kesulitan pasien, dia cari nafkah buat keluarganya, ya, dia bos punya tanggung jawab, ya. Maka ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya orang yang bekerja dengan baik, dengan jujur dan amanah bisa menjadi sebab dia masuk surga. Ya. Apalagi para dokter yang niatnya untuk membantu orang, lagi disertai untuk meringankan beban orang dan macam-macamnya. Di antara dalil bahwasanya orang bekerja, pekerjaan itu bisa menjadi sebab masuk surga seperti sabda Nabi SAW. Dan sebaliknya kalau dia bekerja ngawur bisa masuk neraka. Kata Nabi SAW, "Inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq." Sungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang-orang fajir, menjadi orang-orang fajir, kecuali yang bertakwa kepada Allah, yang baik dan yang jujur. Nabi SAW juga bersabda, "Inna tujjara humul fujjar." Sungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang fajir. Karena pedagang tidak lepas dari dusta, omong kosong, janji palsu dan yang lainnya. Qila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, Rasulullah, kenapa Anda mengatakan para pedagang orang-orang fajir? Awalaisa qad ahallallahu al-bai'a? Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kan boleh jual beli. Pekerjaan kan boleh. Qala bala, kata Nabi, tentu Allah telah menghalalkan jual beli. Walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibun. Tetapi para tukang jual beli tersebut, para pedagang tersebut, mereka ngomong, mereka bohong. Wa yahlifuna fayathamun. Mereka sumpah, oh, ini untungnya cuma sedikit. Ini saya enggak ada untungnya, cuma kembali modal saja, padahal untungnya 2 kali lipat. Sering pedagang seperti itu. Mereka bersumpah dan mereka berdosa. Taib, ini pedagang-pedagang yang masuk neraka. Sekarang kata Nabi SAW, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Para pedagang yang jujur, yang amanah bersama para nabi dan orang-orang siddiqin dan para syuhada. Luar biasa. Berarti pekerjaannya mengangkat derajatnya sampai pada derajat para nabi, para siddiqin, para syuhada. Derajat yang tinggi. Dengan apa? Dengan berdagangnya yang amanah, dengan jual belinya yang jujur, yang amanah. Ini semua dalil bahwasanya pekerjaan itu bisa mengantarkan orang ke dalam surga, bisa mengantarkan orang ke dalam neraka jahanam. Ya. Nah, ini yang harus para dokter perhatikan. Bahwasanya pekerjaan menjadi dokter, perawat ini bukan pekerjaan sepele. Bisa kita jadikan sarana untuk masuk surga, dan salah-salah kita bisa diantar ke dalam neraka jahanam. Baik. Bagaimana caranya agar pekerjaan kita bisa mengantarkan kepada surga? Ya, tadi niatnya benar karena Allah. Pasang niat keluar rumah, saya ini bekerja untuk anak dan istri, saya punya tanggung jawab. Mungkin ibu-ibu yang jadi dokter, saya bekerja untuk membantu suami, atau saya bekerja untuk anak-anak saya, atau saya bekerja untuk orang tua saya, masih ada adik saya yang saya tanggung, ibu saya perlu biaya, masih saya harus bantu kerabat saya. Niatnya jangan putus duniawi. Niatnya harus sambung untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang bekerja mati-matian, dia ingin membahagiakan ibunya, ingin membelikan rumah buat ibunya, membelikan kendaraan buat ibunya, dia kerja mati-matian. Ya Allah Maha tahu isi hatinya. Beda dengan orang bekerja hanya sekedar untuk memperkaya diri, memewahkan diri, lain cerita. Ini bisa jadi tidak bernilai pahala. Tapi kita bicara tentang orang yang dia bekerja niatnya nyambung untuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sangat menjadi bernilai ibadah para dokter, pak perawat maupun suster, ya, tatkala pekerjaan dia dijadikan sebagai sarana untuk menasihati orang-orang yang sakit.
untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlebih lagi para dokter yang sedang menghadapi pasien. Pasien itu biasanya pasrah. Dokter ngomong apa aja dia dengar, ya atau tidak? Ya, kecuali pasien yang sok pintar ya. Kebanyakan pasien itu apa? Dengar. Kamu enggak boleh makan permen, udah dengar saya enggak dokter gigi, kamu jangan makan permen ya. Kamu jangan, dia dengar, pokoknya dengar apa yang dibilang dokter. Kamu mandi sehari 3 kali, dia pasti laksanakan. Kamu begini, dia pasti. Kenapa? Dia pasrah. Pasrah, dia ingin sembuh karena dia kehilangan kenikmatan yang luar biasa. Dia supaya nikmat ini bisa kembali, dia lakukan apa saja yang dititahkan oleh apa? Pak dokter. Nah, pasien itu lebih nurut kepada dokter daripada ustadz. Maksud saya, dokter kalau mau nasihati pasien itu lebih mudah daripada ustadz. Ya tidak? Ini lagi butuh. Sama. Bos nasihati pegawai. Iya, kalau enggak dikasih gaji. Nurut, ikut pengajian, semuanya pengajian ya. Suruh mabit, semuanya ikut pengajian, tidur malam, pokoknya apa yang dibilang sama bos, mereka kerja. Kenapa? Dia butuh sama sang bos. Sekarang kira-kira pasien butuh sama dokter atau tidak? Butuh pada dokter. Lagi ente ngomong apa saja, dengar ya. Saya punya kawan dokter ada, dia sudah bilang sama saya, berapa wanita berjilbab gara-gara saya Ustaz. Berapa wanita berjilbab. Kalau Ustadz yang bilang, mungkin nggak dengar sama orang berdua. Ustadz ini selalu ngomong aja. Coba kalau dokter, kamu nak biar gini, pakai jilbab lebih bagus, gini. Dengar iya. Dokter tadi ini masuk ke hatinya. Kenapa? Dia lagi butuh sama apa? Sama dokternya. Apa yang diomongkan dokter dia mau dengar. Maka saya ingatkan kalau kita lihat ada kesempatan ya. Nanti ente bilang, dokter ini dokter apa Ustadz? Mungkin ada yang ngejeknya mungkin. Bilang Ustadz dokter. Tidak apa-apa, orang ngomong biarin aja. Yang penting Anda ingin ada nilai pahala di sisi. Ya nggak sambil senyum-senyum aja, Mbak. Tambah cantik nih kalau pakai jilbab misalnya gitu. Dokter mau sama saya? Oh enggak juga maksudnya. Maksudnya kata-kata yang indah lah. Bagaimana lah, pokoknya apalagi dihias dengan keimanan, dengan jilbab. Pokoknya dianu lah. Diomongin bagaimana lah, ambil hatinya. Dia biasanya nurut kok. Nurut ya. Misalnya ada orang lagi stres, kamu harusnya sholat, jangan lupa sholat malam misalnya, sampaikan aja, ini kayaknya stres ini gulanya nambah ini, gara-gara apa? Gara-gara stres, stres hilangkan, begini, nasihat bisa masuk, dan mereka pasti dengar, ya. Jangan lupa kalau ini, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk ini, ya. Terus misalnya ingatkan kepada Allah. Jadi kalau kita orang Islam terus ada dokter kita, pasien kita orang Islam juga, kita ingatkan, ini obat. Tapi yang menyembuhkan bukan dokter, ini nggak bisa menyembuhkan apa-apa. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kamu minum, kamu berdoa kepada Allah. Jadi kita buat dia bergantung kepada Allah. Tanpa sadar kita dakwahi dia. Kita dakwahi dia. Bosnya ini biasalah namanya sehat, sakit biasa. Saya juga dokter juga sakit misalnya gitu. Bahkan Nabi pernah bersabda, la tasubbul humma, jangan kau cela demam. Kenapa? Demam itu bisa mengurangi dosa-dosa. Kadang orang bilang semoga Ustaz sehat terus, jangan doa gitu. Saya kadang-kadang nolak. Ya, sehat-sehat terus, saya juga kadang sakit. Percuma doamu pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya juga tidak ingin sehat terus ya. Sekali-sekali sakit enggak apa-apa. Saya kadang lupa dibuat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin sakit, tapi ada waktunya Allah kasih saya sakit. Untuk mengurangi dosa-dosa saya. Dosa saya mungkin saya sudah istighfar, Allah belum kabulkan, Allah kasih sakit supaya dosa-dosa saya berkurang. Saya kembali kepada Allah, tahu nikmat sehat. Kadang kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan. Ya. Maksudnya kalau ada seorang dokter yang nulis bagus tentang buku tentang bagaimana berdakwah, ya, bagi seorang dokter, bagi seorang perawat misalnya. Ya. Kisah yang menarik yang saya pernah sampaikan di di kajian di Al-Azhar tentang seorang perawat yang mendakwai seorang wanita masuk Islam. Wanita itu rapper di Perancis kalau nggak salah, rapper terkenal, dia bunuh diri, dia potong tapi dia masih selamat, maka dimasukkan di rumah sakit, tidak sampai mati. Perawat tersebut muslimah, maka dia rawat itu sang wanita dengan akhlak yang mulia, tapi dia taruh terjemahan Quran di samping wanita tersebut. Tidak ada bacaan yang lain. Maka rapper ini akhirnya tiap hari baca Al-Quran, terjemahnya dia baca. Dari rapper sekarang pakai cadar, pergi ke Madinah sama suaminya, ketemu berkunjung di salah seorang guru saya di Madinah. Bayangkan dari rapper menjadi wanita pakai cadar. Gara-garanya seorang perawat yang hanya meletakkan Al-Quran di sampingnya.
Jadi maksudnya ini pekerjaan kita sehari-hari. Paling tidak kita ingatkan kepada Allah, sabar Bu, sabar. Bagaimana lah, ada kata-kata kita ingat Allah, istighfar. Berusaha ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya katakan di awal tadi, dokter ini, para dokter, para perawat punya kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat, dan ini juga sarana untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi SAW mengatakan, wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa senang yang kau masukkan, rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatrudu anhu ju'an, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan. Atau kau menghilangkan rasa laparnya, kau kasih makan sama dia. Atau kau melunasi hutangnya, atau kau menghilangkan kesulitannya, penderitaannya. Ini masuk dalam bidang dokter, menghilangkan penderitaan seseorang. Dan ini amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ya memang dokter, perawat dapat gaji ya. Tapi kita lebih daripada itu, tatkala kita menikmati pekerjaan tersebut, kita ingin hilangkan kesulitan orang ini, ada pahala yang Allah berikan selain gaji yang kita dapatkan. Ya. Lihat tadi para pedagang, mereka dapat untung tapi mereka jujur, Allah kasih pahala yang lain. Mereka jujur, mereka amanah, ya, maka mereka dapat pahala yang lain. Nah, antum juga gitu, antum kerja dokter ya elah, dapat tulis resep, dapat duit, tapi antum meniatkan bahwasanya saya ingin menghilangkan kesulitan orang ini, ingin bantu dia dengan senyuman, dengan kata-kata yang lembut, menanamkan kepercayaan diri pada dirinya, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan buat dia semakin gelisah, ketakutan. Saya tadi cerita sama kawan, saya ketemu dokter ikhwan, pas hajian datang, Ustadz ini pasti kolesterol tinggi Ustadz. Aduh. Ngomongnya, Ustadz ini pasti begini. Waduh, ini dokter kok begini sih? Nakut-nakutin Ustadz sih. Maksudnya apa? Ustadz jangan banyak makan. Enggak ngaruh. Mau bilang kolesterol banyak, enggak ngaruh bagi saya. Saya periksa juga kolesterol saya pun rendah. Maksud saya bukan begitu caranya. Apa? Ngobrol sama pasien. Oh, pelan-pelan lah sampaikan. Ya. Dia udah sakit malah ketakutan, malah ya. Sampaikan dengan cara yang baik. Logis dia. Kata-kata wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimat yang adalah sedekah ya. Akhlak dokter juga perlu. Kalau dokter yang sombong mentang-mentang yang antri banyak, ada dokter seperti itu ya, sebelum datang ganti ya, jangan begitu. Jangan begitu. Ini pasien ya, dia butuh perhatian ya. Kata-kata yang baik ya, ingin masukkan kebahagiaan dalam apa? Hatinya ya. Tumbuhkan sugesti pada dirinya, kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Jadi tatkala kita ingat akan hadis-hadis bahwasanya yang terbaik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan salah satunya adalah bidang ini, bidang kesehatan. Ini membuka pintu pahala yang banyak bagi kita. Kalau ternyata kita dapati ada pasien, ternyata kita lihat dia miskin, enggak mampu, kurangilah biaya apa? Biaya pengobatan. Kita bisa kira-kira ya. Kira-kira orang tersebut ya. Dia datang misalnya bajunya agak robek-robek misalnya, sendalnya sendal murahan, ini sudah, jangan kasih resep mahal-mahal. Kalau dia bilang tidak mampu, ya gratiskan. Ada saatnya kita ambil dari orang kaya, dia bayar mahal, nggak ada masalah. Harus kita pikirkan juga, tidak semua orang harus kita kasih tarif. Ya. Kalau memang lihat orang ini miskin, dia sudah kita kurangi. Kelihatan dia susah, kelihatan dia gelisah, dia apa, kurangi tarifnya. Ngelihat orang kaya enggak apa-apa, ambil, dia merasa bagi dia enggak ada nilainya. Kita ambil tarif mahal, enggak ada masalah. Kita juga dulu sekolah bayar mahal, enggak ada masalah. Tapi maksud saya kalau pas dapat orang susah, ya kita kurangi. Saya punya kawan ada dokter, ya. Terkenal dia dokter. Dia bukan dia yang cerita, tapi teman-teman saya cerita tentang dia. Dia ini terkenal, banyak pasien tidak bayar. Bukannya orang bayar kalau kaya dia minta, tapi kalau dia miskin enggak usah bayar. Sehingga yang ngantri sama dia itu kaya dan miskin. Ya. Ini kita ada yang murni benar-benar karena Allah, ada yang tercampur dunia dan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisihkan ada bagian-bagian yang memang karena Allah. Maka saya senang dengar sebagian dokter yang kemudian tatkala ada bencana kemudian ke sana. Saatnya ini kita untuk Allah murni. Udah kita berangkat bantu saudara-saudara kita di Palu atau di Lombok di mana ya. Nah, kita bisa sumbangsihkan dari masalah keilmuan kita, keahlian kita. Sisihkan waktu. Saatnya kita memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian supaya pekerjaan kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala,
jangan lupa harus amanah. Dokter tadi harus amanah. Ya. Tadi kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin. Penjual yang jujur dan amin, amanah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Bersama para nabi, bersama syuhada dan bersama siddiqin. Dokter pun harus amanah. Tentunya dokter, ya ini kembali kepada para dokter. Tatkala memberi resep harus yang benar. Milihkan obat harus yang benar. Jangan hanya mengikuti pesanan detailer aja. Ya, detailer betul. Harus obatnya ini. Kalau memang pas enggak apa-apa. Tapi kalau enggak pas jangan kita kasih resep itu. Berarti kita enggak amanah. Kerjaan kita enggak berkah. Ya. Kalau memang ini pas sesuai persen enggak apa-apa, kita kerja, kita mewariskan obat orang enggak ada masalah. Ya. Kalau memang itu obatnya yang pas. Ya, beda-beda tipis enggak apa-apa. Ini juga boleh. Kita juga menguntungkan orang, kita juga dapat untung. Tapi kalau ternyata memang enggak nyambung, hanya sekedar melariskan obat tersebut, ternyata ada obat yang jauh lebih baik daripada ini, maka haram bagi kita untuk menunjukkan obat ini. Saya ulangi, haram bagi kita untuk menunjukkan obat ini sementara kita tahu ada obat yang jauh lebih baik. Bukan beda-beda tipis, jauh lebih baik. Kita kasih obat ini, udah mahal, enggak bermanfaat. Ya. Maka itu hukumnya haram, berarti kita tidak amanah. Ya. Dunia akan datang dan akan pergi. Ya. Kita ingin dunia datang kepada kita dengan halal. Ya, jangan kita ingin dunia datang haram, sudah pergi dunia tersebut, haramnya masih tersisa untuk kita pikul pada hari kiamat. Ya. Uang datang dan pergi. Uang datang dan pergi. Ya, tapi kalau sudah haram kita pegang, ya, kita akan bawa pada hari kiamat dan kita akan repot pada hari kiamat kelak. Maka seorang dokter harus amanah. Perhatikan ini ya. Jangan sampai bikin resep ternyata obatnya ngawur ya. Atau obat ada yang lebih baik kita kasih obat yang kurang baik gara-gara kita punya deal-dealan sama detailer ya. Hati-hati. Kemudian ya, agar seorang dokter berkah dalam pekerjaannya, berusaha dia menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara yang tidak syar'i. Kalau ada perkara haram yang harus dia tempuh, benar-benar dalam kondisi darurat. Contoh, dokter kandungan. Lihat macam-macam lah dokter kandungan. Lihat macam-macam, pegang macam-macam, dengar macam-macam. Namanya dokter kandungan. Laki-laki periksa perempuan. Terus sebaliknya ada dokter perempuan, dokter kulit dan kelamin. Urusannya dengan laki-laki. Lihat macam-macam, pegang macam-macam dan macam-macam. Dan itu hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Namun boleh dalam kondisi darurat. Dan kalau darurat maka jadi halal dan bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya berkah, supaya pekerjaannya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkah buat dia, berkah buat anak istrinya, berkah bagi agamanya, maka dia hindarkan dari segala kemaksiatan sebisa mungkin ya. Contoh ya, kalau di dokter laki-laki berusaha jangan sampai asistennya perempuan sehingga sering berduaan dalam dalam ruangan berdua, kan tidak boleh khalwat. Kalaupun terpaksa perempuan, pintu dibuka sehingga terlihat dari luar supaya hilang khalwat tersebut. Kalau memang terpaksa loh, dokter laki-laki kemudian pembantunya perempuan asistennya. Kalau tidak dia terjebak dalam khalwat. Ustaz, saya tidak tertarik dengan perawat saya. Antum tidak tertarik tapi itu khalwat, haram. Bukan masalah tertarik atau tidak tertarik. Ya udah Ustaz, nenek-nenek aja. Boleh nenek-nenek. Asistennya nenek-nenek. Ya, jangan ya. Dan saya dengar banyak masalah. Dokter cerita bagaimana banyak dokter yang fajir. Dengan susternya, dengan perawatnya, syahwat tidak bisa dihindari. Tertarik ya. Orang kalau setan lagi menghiasi, bahkan seorang putih bisa tertarik sama wanita yang hitam, bisa jadi. Atau sebaliknya wanita laki hitam suka macam-macam lah. Namanya syahwat tidak bisa diprediksi, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ketertarikan ada. Maka kita jangan menjebak diri kita dalam hal yang haram ya. Kalau terlanjur tadi saya bilang mungkin di antara caranya dengan buka pintu sehingga tidak terjadi khalwat. Pasien dari luar bisa melihat kegiatan dokter ngobrol sama ini pasien karena keperluan, itu enggak masalah. Itu contoh. Demikian juga dokter wanita, jangan sampai pasiennya laki-laki. Jangan sampai asistennya laki-laki. Kemudian dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti masalah kandungan, nasihati, mungkin di awal susah tapi nasihati bu atau suruh asisten kita kalau ada yang pesan untuk periksa sama kita, bilang tolong bawa mahramnya, entah suaminya, entah adiknya, entah anaknya ya. Sehingga tatkala diperiksa ada mahramnya ya.
sehingga itu mengurangi dan itu menjadikan pekerjaan kita menjadi halal dan berkah ya. Adapun kemudian dia datang tanpa mahramnya, kemudian diperiksa, dokternya senyum, akhirnya dia curhat, akhirnya macam-macam akhirnya. Maka kita hindari itu semua agar pekerjaan kita menjadi berkah. Kemudian agar pekerjaan kita berkah tentunya tadi sudah kita sebutkan, yaitu harus itqan, harus profesional pekerjaan kita. Jangan asal-asalan. Ya. Anggap yang kita hadapi ini keluarga kita yang sedang sakit. Jangan kita periksa sembarangan. Jangan kita baca hasil lab dengan cepat-cepat tanpa kita renungkan dengan baik. Ini bagaimana kalau ibu kita yang sakit? Ini orang ini punya anak yang banyak, menanti agar dia cepat sembuh. Ya. Ini orang ini banyak keluarganya, nanti dia sembuh, dia punya pekerjaan. Maka waktu kita periksa lab, jangan buru-buru, periksa benar-benar. Ya. Oh ini berarti ini. Kita analisa sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Bahkan seakan-akan yang sakit istri kita, seakan-akan yang sakit ibu kita sendiri. Itu ada pahalanya kalau kita niatkan seperti itu. Maksudnya saya benar-benar ini meriksa dengan profesional ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah itu suka jika salah seorang dari kalian waktu mengerjakan pekerjaan, kerjanya dengan profesional. Namanya itqan dalam bahasa syariat. Dan ini hadis Nabi sebutkan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang artinya sungguhnya Allah suka kalau salah seorang dari kalian bekerja, dia mengerjakannya dengan profesional. Dan umum dokter, guru-guru profesional, ya. Insinyur di sini profesional, ustaz profesional, benar-benar jadi ustaz. Belajar beneran belajar, jangan ngawur. Berfatwa yang benar, jangan ngawur. Sama dokter pun demikian. Dokter itu tulis resep itu fatwa dokter. Resepnya ini ya. Saya akan salah fatwa, orang tambah sakit. Duitnya udah habis tambah sakit. Hati-hati. Ini fatwa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih resep orang bahaya, jangan. Jadi benar-benar itqan, profesional. Lihat baik-baik, pelajari penyakitnya. Kalau perlu kembali ya. Ya. Jadi benar-benar profesional sehingga amalan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya rasa sudah habis. Apa yang mau disampaikan lagi? Ya semoga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi dokter-dokter yang soleh dan solehah ya. Perawat juga demikian, menjadi perawat dan suster yang soleh dan solehah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan pekerjaan ini sebagai sarana untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala bisawab.